tentunya tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana ke depan terkait dengan masalah penyelesaian kasus KM50. Ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan, dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Tapi itu tadi harus diusut secara total, Pak. Ini waktunya Pak Kapolri dan jajarannya. Nanti kalau udah pensiun nyesel. Kenapa saya nggak berbuat baik ya? Kenapa saya seperti ini? Nah, inilah waktunya Bapak-bapak dan aparat kepolisian bantu Pak Sigit semaksimal mungkin, kompak bersatu membersihkan ini. Esprit de corps lah. Esprit de corps bukan terhadap oknum, tapi esprit de corps terhadap korpsnya polisi. Bagaimana membela polisi? Terus terkait yang berikutnya Pak Kapolri, tadi Pak Kapolri sampaikan ada yang diperiksa 97 personil. Siapa 97 personil itu? Terus yang kedua, setelah 97 diurut menjadi 35 orang personil. Siapa 35 itu? Mungkin ada grade-nya. 97, wah ini akhir 35. 35 sekarang yang ditahan khusus adalah 16. Siapa yang 16 orang itu? Dan siapa lagi yang akan terjadi yang melanggar code of ethic atau code of conduct? Bersih-bersih Pak, nggak usah takut Pak. Kalau menurut saya, apalagi sudah di backup oleh Pak Presiden. Nah, ini waktunya reformasi birokrasi dan juga rekrutmen. Saya lihat banyak polisi yang baik Pak, banyak polisi yang bagus. 95% saya yakin polisi itu baik-baik Pak, bagus-bagus. Hanya mungkin oknum-oknum saja yang merusak citra nama baik kepolisian. Nah, itulah beberapa hal yang saya sampaikan Pak Kapolri, dan mudah-mudahan ke depan bagaimana dibangun tadi emotional question, kecerdasan emosional dibangun Pak. Dengan teknik apa? Dengan teknik ya Bapak lakukan outbound atau pelatihan-pelatihan supaya mereka polisi-polisi itu betul-betul memiliki iman dan takwa, sehingga spiritual questionnya, kecerdasan spiritualnya terbangun. Itu yang harus dibangun bersama-sama. Mungkin itu pimpinan, karena sudah jam 6 maghrib, saya yakin di TV udah maghrib ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak tentang kasus apa ya dari Brigadir J, sekarang jadi fokusnya ke Ferdi Sambo ya Pak ya. Nah, mungkin nanti sebentar lagi beda lagi Pak. Jadi fokusnya tadi Brigadir J, sekarang Brigadir J sudah ini, tapi justru sekarang yang lagi santer itu tentang Sambo. Memang yang ini Pak, yang mengherankan atau bahkan yang mengagetkan ya Pak ya. Itu ternyata bukan pembunuhan saja Pak, bukan pembunuhan penganiayaan saja. Ternyata di situ ada macam-macam Pak. Ada asmara, ada juga narkoba, bahkan maaf ada juga LGBT itu. LGBT termasuk mafia Pak itu. Ini jadi kok sepertinya sebegitu jahatkah polisi? Nah ini Pak, menurut Bapak kira-kira polisi akan serius nggak Pak ini untuk menangani Pak? Karena ini boleh katakan begitu besar itu persoalannya itu begitu besar itu. Iya. Kembali lagi, seharusnya serius. Tolong alam, gitu ya. Cuman ini kan ada dua status ya Sambo itu, gitu kan, Ferdi Sambo, Irjen Ferdi Sambo ini sebagai Kadif Propam, Polri kan gitu. Dan yang kedua Kepala Satgasus. Nah ini masalahnya, ya. Ruang mafia itu, di dalamnya ada narkoba, di dalamnya ada judi online gitu kan, di dalamnya ada soal kejahatan IT dan sebagainya gitu ya, yang kemudian bisa masuk ruang suap menyuap dan seterusnya. Itu kelihatannya dalam kapasitas sebagai Kepala Satgasus. Jadi Satgasus ini sebetulnya apa yang disebut organ non struktural gitu kan, yang berbau mafioso gitu, yang kemudian dibubarkan oleh Kapolri gitu ya. Tapi itu resmi Pak, dibubarkannya resmi. Dibubarkan gitu. Tapi sebetulnya kan itu non struktural gitu ya. Jadi resmi juga
ya awalnya secara non struktural walaupun dengan SK bentukannya waktu di zaman Pak Tito. Jadi Satgasus ini dibentuk waktu Kapolrinya Pak Tito Karnavian dulu gitu ya, diteruskan oleh Kapolri berikutnya dan ya terakhir ya Kapolri yang sekarang gitu kan, dan kepala Satgasusnya Ferdi Sambo itu merangkap Kadif Propam. Jadi kekuasaannya sangat luar biasa Pak. Dia menguasai proses-proses peradilan dia internal kepolisian gitu kan, jadi berkuasa penuh nih ya, menertibkan gitu kan, menertibkan aparat di bawahnya gitu kan, atau polisi yang nakal dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia juga kepala Satgasus. Satgasus ini yang karena non struktural ya kemudian juga menjadi dibiayai non budgeter gitu ya, dibiayai tidak oleh APBN gitu kan, dia membiayai sendiri dan memiliki pendapatan sendiri dan pendapatan jauh lebih gede daripada pendapatan resmi. Inilah yang ramai disebut dengan sebutan uang haram gitu ya. Jadi bisnis hitam gitu ya, mafia gitu. Seterusnya karena cara-cara kerjanya yang memang non budgeter dan rahasia. Itu Pak. Pak, kalau sepengetahuan Bapak, Satgasus ini sebenarnya tugas utamanya apa itu Pak? Tugas kalau dilihat dikaitkan itu Pak ya, kemarin tentang pembunuhan Brigadir J, Satgasus terlibat. Kemudian waktu di kilometer 50 juga satu terlibat. Ini mengarah justru ke kejahatan itu Pak. Ya itu makanya disebut menjadi semacam lembaga yang berbau mafia ya, karena itu dia punya pekerjaan yang luas gitu kan, dan tidak punya kerangka peraturan perundang-undangan. Itu beda dengan tugas kepolisian di fungsi-fungsinya gitu kan, itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tapi kalau Satgasus kan namanya juga non struktural, tugasnya khusus, satuan tugas khusus. Nah khususnya ini khusus apa saja gitu ya, khusus itu kan jadi umum, tugas khusus tapi umum, segala macam gitu, segala macam. Tadi kalau narkoba, judi gitu kan, IT, teroris dan sebagainya, yang juga mungkin bisa berbau-bau uang gitu dan seterusnya, itu menjadi tugas khusus. Nah ini tugas khusus ini sebenarnya fungsi yang tidak jelas gitu, makanya gelap, remang-remang. Gitu. Yaitu makanya jadi bahaya itu. Makanya ada ungkapan juga kalau tidak salah dari Pak Menko Polhukam ya, gitu. Jadi ini semacam mabes di dalam mabes, gitu. Jadi ada mabes di dalam mabes. Kemudian juga kita lihat ada temuan-temuan soal skema kerjanya yang berkaitan dengan judi saja sudah ada tulisan judul kalau salah Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Ya kan, di situ pejabat-pejabat Polri-nya disebut, termasuk Kapolda Metro Jaya Fadil Imran ada di situ dalam skema itu gitu. Sehingga jadi semacam ada keterkaitan, disambung lagi dengan Teletubbies gitu ya, Teletubbies waktu Sambo dan Fadil Imran berpelukan itu jadi viral, jadi indikasi gitu kan bahwa hubungan mereka itu hubungan emosional dan hubungan fungsional. Nah jangan-jangan fungsionalnya itu dalam konteks kerja Satgasus gitu. Pak gini Pak, banyak orang yang menuntut ya Pak ya, karena gini Pak, pembubaran itu takutnya apa ya, takutnya itu hanya formalitas. Makanya ada yang menuntut itu perlu diaudit segala macam. Nah ini untuk membuktikan bahwa Satgasus itu betul sudah dibubarkan, termasuk kerja mereka, langkah-langkah mereka itu, ya, mungkin yang bisa kita ketahui apa saja itu Pak, misalnya bahwa itu betul sudah dibubarkan, bukan sekedar formalitas itu. Baru pernyataan kan? Ya, baru pernyataan Pak itu Pak. Pernyataan Kapolri lah. Betul. Gitu kan bahwa Satgasus dibubarkan, gitu kan. Malah melekat dengan pencopotan Kadif Propam, gitu kan, Irjen Sambo ini, dan Ferdi Sambo ini, maka Satgasus dibubarkan, gitu kan. Tapi tuntutan publik kan, karena itu sudah kerjanya lama, ingin tahu, ya kan, apa saja sih yang telah dikerjakan oleh Satgasus ini gitu kan. Jangan-jangan juga hal-hal yang menyangkut peka di publik seperti kasus kilometer 50 gitu kan. Itu apakah masuk operasinya Satgasus? Ya kan, kalau itu operasinya Satgasus, berarti Satgasus itu juga pekerjaannya melanggar HAM gitu kan. Seperti itu. Bahkan mungkin Islamofobia gitu kan, anti-Islam gitu ya. Kemudian dia melakukan penekanan, penindasan gitu kan, pembantaian gitu seperti di kasus kilometer 50 misalnya. Apakah iya gitu kan, toh kerja-kerja apa lagi sih? Nah itu perlu audit. Nah itu betul. Makanya perlu, saya setuju kalau memang ada suara-suara gitu kan bahwa Satgasus ini tidak cukup dibubarkan, harus diaudit. Ya, termasuk
harta karunnya mau dikemanakan, karena kan juga angkanya fantastis, triliunan gitu kan. Ada satu bunker katanya gitu ya, kita kan nggak tahu nih orang luar ada 900 miliar lah gitu kan, ya dana yang disimpan juga pasti triliun-triliun gitu kan, itu mau dikemanakan dan bagaimana statusnya gitu, itu kan perlu tadi audit itu, termasuk aliran-aliran dana yang selama ini kemana itu kan sudah diaudit gitu, karena jadi isu liar gitu kan, ada yang ke pejabat ini gitu kan, ada yang masuk untuk pengamanan pilpres ini dulu katanya, ada yang untuk DPR segala dan semacam-macam gitu kan, dana itu seolah kemana-mana gitu. Nah untuk pembuktiannya ya harus diuji. Nah di sini kerja PPATK gitu kan, harus melihat aliran dana itu kan bisa dikejar sebenarnya. Nah, jadi harus ada kemauan politik. Sebenarnya presiden nggak bisa diam saja. Ini masalah besar, gitu kan. Ini harusnya presiden menginstruksikan gitu untuk audit. Sampai ditanya lagi presiden yang mana? Kayaknya saya sudah sentimen. Jadi intinya seharusnya, kita bicara seharusnya lagi presiden. Tapi saat mungkin nggak mungkin itu persoalan lain. Ya Pak, karena kalau gini Pak, kalau misalkan cuman hanya pernyataan Kapolri bahwa dibubarkan, tapi indikator-indikator dibubarkannya tidak disampaikan ke publik, kita curiga Pak gitu. Apalagi di sini PPATK tidak bergerak, DPR yang kita heran juga selama ini kok nggak bersuara sama sekali. Malah diledek oleh Pak Mahfud MD itu. Jangan-jangan ini ya, jangan-jangan juga DPR terkena kucurannya seperti itu gitu. Nah ini jadi kita masih tetap curiga Pak sebenarnya, walaupun ada pernyataan Kapolri, tapi kalau tadi PPATK tidak bergerak, DPR tidak bergerak, kemudian juga tidak ada langkah-langkah yang ke publik, itu kita tetap curiga ya Pak. Iya wajar, wajar gitu kan. Publik selalu menduga-duga, itu hal yang wajar ya, sepanjang tidak ada langkah-langkah yang konkret gitu kan, apalagi legal gitu ya. Kita kan negara hukum, harusnya semua kebijakan itu kebijakan hukum. Ini Pak yang saya mengherankan Pak, kepolisian kan boleh katakan lembaga penegak hukum, lembaga yang istilahnya menegakkan aturan seperti itu. Tapi justru di lembaga inilah justru kejahatan itu begitu istilahnya begitu dahsyat itu. Kira-kira di salah hierarkinya, hierarki maksudnya bahwa polisi itu di bawah presiden, atau karena mungkin undang-undangnya tidak tegas gitu Pak. Iya. Ya memang akhirnya orang melakukan koreksi akhirnya gitu. Kalau dari segi kepolisiannya sih ada bad cops, ada good cops gitu ya, wajar biasanya ada manusia, secara manusianya gitu ya. Ada polisi baik, ada polisi jelek gitu ya. Cuman situasi sekarang kan bisa tercitrakan malah yang mana yang dominannya gitu ya, dominannya yang baik atau dominannya yang buruk kan gitu. Nah terlepas dari pembuktiannya itu, tapi pembenahan harus dilakukan gitu, pembenahannya tentu yang pertama ya mentalitas kan gitu, mentalitas yang harus dibangun ulang. Bahwa polisi itu betul tadi penegak hukum, polisi pelayan masyarakat gitu kan, polisi bagian dari membangun masyarakat yang kuat dan kritis misalnya gitu kan, korektif itu kembali ke sana. Polisi bukan alat kekuasaan gitu kan, jadi koreksinya kalau sekarang kan banyak juga penegakan hukum dalam kepentingan politik gitu, kekuasaan kan gitu. Nah itu koreksinya adalah bahwa itu harus diperbaiki kan gitu. Dari mana? Nah muncul opsi-opsi gitu. Misalnya tadi jangan langsung di bawah presiden, karena di bawah presiden nanti nuansa politisnya kental gitu kan, karena kebijakan presiden kan kebijakan politik gitu, dilaksanakan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk kepentingan politik. Politiknya tarik lagi oligarki sebagainya lah kan. Maka janganlah di bawah presiden gitu. Turunkan di bawah Mendagri katanya kan gitu. Ada usul lagi di bawah kementerian aja, kementeriannya Kemendagri, karena biasa juga polisi itu urusan dalam negeri katanya. Ada juga yang usul, bubarkan saja Mabes. Polisi itu nggak usah ada di pusat katanya, polisi mah langsung aja di tingkat daerah gitu, gubernur, wali kota, bupati, di situ aja koordinirnya. Jadi mulai ada banyak opsi-opsi nih gitu, dengan plus minusnya gitu kan, dari para pengamat atau para pengkritisi juga mengajukan argumen-argumennya gitu, kalau di sini ya itu dikaji lah gitu, dan itu nanti masuk ke ruang DPR untuk diproduk undang-undang kepolisian, bagaimana sih status polisi dalam aspek strukturnya, tapi bukan hanya struktur loh, kalau strukturnya apapun kalau mentalitasnya tidak juga ada
upaya-upaya perbaikan ya tidak ada gunanya juga gitu. Tetap harus simultan. Iya, baik, demikian sahabat. Kita sebenarnya masyarakat itu sudah sepertinya tidak percaya kepada kepolisian karena sudah bukan 1 kali 2 kali ya, tapi berkali-kali ini tidak bisa dipercaya. Tapi kita tunggu saja, terutama langkah Kapolri dengan dibantu tim khusus, apakah betul-betul serius dan bisa menangani ini ya. Nah ini kalau misalkan ini tidak tertangani secara tuntas, mungkin masyarakat tidak percaya sama sekali Pak kepada kepolisian seperti itu. Iya, iya. Baik ini Pak.